Mentari di tengah hari itu begitu terasa hangat dengan cahayanya menyinari alam sekitar. Sampai sinarnya menerobos ke jendela kaca dan menerpa wajah cantik gadis remaja yang terduduk di bangku sekolahan itu. Silau banget sih ini matahari. Keluh Meti merasa terusik dari posisi santainya. Dia menutupi sinar terang yang membuatnya sulit membuka mata itu dengan sebelah telapak tangannya. Karena kelas baru saja menyelesaikan jam pelajaran dan akan berganti ke jam pelajaran lain, saat ini suasana dalam kelas cukup tenang walau para murid sudah banyak yang keluar meja dan membuat kelompok dengan teman seakraban masing-masing. Lihat deh, ucul banget kan luki gue? Ocehan Melinda memamerkan video tentang hewan peliharaannya pada Selin dan Meti. Gemoynya. Balas Selin sudah hanyut dalam menggodaan tingkah imut yang dilakukan anjing peliharaan itu dalam video. Dan Meti yang melihat kehebohan dua gadis itu, seketika terlintas dalam pikiran dia tentang seekor kucing yang pernah dipungutnya kemarin. Jadi keinget Maggie. Bagaimana ya keadaannya? Apa luka dia sudah sembuh? Batin Meti seraya pandangan matanya melirik keluar jendela termenung memikirkan. Kak Alan juga tak ada pemberitahuannya sama sekali. Padahal aku sudah memberikan nomor kontakku. Apa waktu itu aku salah memasukkan nomor ya? Meti. Tersentak Meti setelah panggilan keempat dari Selin. Lo kenapa sih? Dari tadi bengong aja. Sampai gue panggil-panggil aja kagak lo sautin. Enggak ada. Cengiran-cengesan Meti yang menampilkan sederet gigi rapihnya. Lo kagak lagi sakit kan? Tanya Melinda menatap tersirat kekhawatiran. Yang segera kepala Meti menggeleng untuk menyangkalnya. Enggak, kalau gue sakit gak bakalan gue di mari lah. Beneran nih, muka lo agak merah loh, kata Selin ikut peduli. Jelas lah muka gue bakal merah. Orang sejak tadi muka gue kesorot matahari terus. Ucap Meti menunjukkan wajahnya yang memang terpapar sinar matahari. Pantes aja ada cahaya ilahi yang menyilaukan. Tak kira ada Dewi turun dari langit. Canda Selin menertawakan. Oh Dewi Metihari, buatlah daku secantik dikau. Melinda malah dengan dramanya ikut menanggapi guyonan. Kalau gue sih minta harta 7 turunan no limit, biar bisa hidup santai tanpa kerja. Kabulkanlah keinginan daku, wahai Dewi Metihari. Drama Melinda diakhiri tawa terbahak lagi. Begitupun Selin ikut menertawakan akan mimik muka konyol teman sebangkunya. Aduh, mulai kumat lagi dah kegesrekan mereka. Malas Meti untuk meladeni kedua temannya yang sedang tertawa puas itu. Dia memilih mengalihkan perhatian keluar jendela menatap hamparan bermacam bunga di taman samping sekolah. Cantik juga taman sekolahan gue. Batin Meti menikmati keindahan pemandangan luar. Dan setelah capek tertawa, kedua temannya pun akhirnya berhenti bercanda dan melihat sekitar kelas yang sudah ramai oleh para murid mengobrol. Kayaknya guru bahasa enggak akan masuk deh, celetuk Melinda menyimpulkan. Selin melirik jam bundar yang menempel di dinding ruangan. Kayaknya sih gitu. Ini sudah lewat setengah jaman loh. Gak ngasih tugas, gak masuk kelas juga. Enak bener tuh guru, makan gaji buta. Oceh Melinda mengomentari. Hati-hati moncong lo. Kalau kedengeran sama orangnya bisa kena semprot loh. Gue kan bicara faktanya, Sel. Terbersih senyuman di sudut bibir Selin saat bayangan tempat kenyamanan terlintas dalam ingatan. Met. Perhatian Meti teralihkan menoleh begitupun Melinda. Selin masih tersenyum lebar sembari mengeluarkan sesuatu dari dalam tas. Gue bawa ini nih. Gerutup yuk.
Ajak dia setelah menunjukkan beberapa bungkusan mie instan serta bahan pelengkap masakan lainnya dari sebuah kantung khusus bekal. Wah, mantap. Bagus bro, kebetulan perut gue juga pengen diisi nih. Antusias Melinda. Tapi ini masih jam pelajaran loh. Nanti kalau Ibu Nita datang gimana? Kekhawatiran Meti si anak rajin walau bukan ranking 1. Yaelah, gue yakin deh dia gak bakalan masuk. Percaya deh sama gue. Hasutan Melinda sembari beranjak berdiri dan menarik tangan si Meti. Oh, ini kan sudah hampir 1 jaman, Met. Pasti dia gak akan masuk. Begitupun Selin sudah keluar dari area meja dengan tangan membawa kantung bekal tersebut. Lo yakin banget kalau dia gak akan masuk? Meti masih sedikit was-was dan menatap tak percaya dengan teman satunya itu. Udah, percaya aja sama Bunda Linda, ucap Selin ikut menghasut yang akhirnya walau masih sedikit tak yakin. Meti pun ikut berjalan bersama mereka keluar kelas menuju tempat yang biasa menjadi tempat tongkrongan mereka bertiga, yaitu di bagian atas gedung sekolah atau rooftop. Dan beberapa menit setelah kepergian mereka bertiga, "Permisi adik-adik." Seorang lelaki tampan tiba-tiba mengetuk pintu dan langsung berjalan memasuki kelas, membuat suasana yang semula ramai gaduh dalam sekejap berubah menjadi hening. "Hai para adik kelas, maaf mengganggu waktu kalian sebentar," sapa lelaki itu setelah berada di depan kelas. Semua pasang mata mengarah pada lelaki tampan yang tersenyum di depan kelas mereka. Dia siapa? Masa lo gak kenal? Dia kan Kak Alan, wakil ketos. Oh, kok gue baru lihat ya? Padahal dia kagak kalah gantengnya dari ketua OSIS Felix. Wajar aja sih. Wakil ketos kita emang jarang menampakkan diri di acara publik. Tapi mau apa dia kemari? Kagak tahu tuh. Bisik-bisik para murid di sana menatap heran dan tanya akan kehadiran lelaki tersebut. Alan mengangkat sebelah tangannya. Oke, tolong tenang sebentar dan dengarkan ya. Sebelum kalian bertanya-tanya, kakak akan langsung saja menyampaikan tugas yang dititipkan dari Bu Nita. Ketua kelas? Ya, saya kak. Seseorang mengangkat tangannya. Yah, kamu kemari. Mengangguk Alan dan segeralah murid yang sebagai ketua kelas itu berjalan menghampiri. Segera si Alan menyampaikan rincian tugas yang diamanatkan padanya itu dalam bentuk lembaran kertas. Dan dengan seksama murid si ketua kelas pun mendengarkan. Seketika suasana dalam kelas kembali sedikit ramai dan gaduh oleh para murid yang mengobrol. Dan ada pula para hawa saling bergosip terpesona mengagumi ketampanan lelaki yang bernama Alan tersebut. Seperkian menit setelah menyampaikan pesan tugas, Alan mengedarkan pandangan ke sekitar kelas untuk mencari gadis yang dia yakini berada di kelas itu. Dia gak ada di kelas. Hei, ketua kelas. Iya kak, sahutan lelaki berseragam yang masih berdiri di dekatnya. Alan menunjuk ke arah 2 bangku kosong di jajaran paling belakang dekat jendela. Pemilik bangku itu pada kemana? Si ketua kelas melirik ke arah tunjuk. Oh, mereka bertiga. Mungkin ke rooftop lagi. Di antara mereka ada yang namanya Meti kan? Yang dibalas menganggutan kepala oleh si ketua kelas. Iya kak. Kalau begitu, thanks infonya, ucap Alan sembari memberi tepukan pelan di bahu lelaki tersebut. Lalu melangkah keluar kelas yang tujuan dia menuju tempat di mana gadis yang sedang ada dalam pikirannya berada.